Sejak era reformasi, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan baru. Salah satunya adalah otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah, sehingga daerah diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Otonomi daerah juga mendorong pelaksanaan desentralisasi fiskal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan, termasuk pembangunan wilayahnya. Selain mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah juga memanfaatkan pinjaman untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pinjaman daerah adalah transaksi di mana daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain dan daerah tersebut wajib membayar kembali pinjaman tersebut. Pinjaman daerah juga dijadikan salah satu alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit, pengeluaran pembiayaan, dan kekurangan kas. Pengelolaan pinjaman daerah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan tidak membebani keuangan daerah di masa depan. Tujuan utama dari pinjaman ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik serta menjadi alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah membangun dan meningkatkan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan transportasi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pinjaman daerah juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan lain sebagainya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sumber pinjaman daerah adalah pihak-pihak yang menyediakan dana kepada pemerintah daerah dengan kewajiban pengembalian sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek strategis yang bersifat produktif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah sumber utama pinjaman daerah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Jenis-jenis pinjaman daerah terbagi menjadi 3, yaitu pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai kegiatan sarana prasarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana dalam rangka penyediaan peran publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah dengan tujuan menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, untuk melakukan pinjaman daerah harus memenuhi persyaratan. 1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 2. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan minimal 2,5. 3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat. 4. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. 5. Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD. 6. Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas serta platform anggaran sementara.
Prosedur pengajuan pinjaman daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Berikut langkah-langkah umum dalam proses pengajuan pinjaman daerah. 1. Pemerintah daerah melakukan identifikasi kebutuhan proyek atau program yang membutuhkan pendanaan melalui pinjaman disertai dengan penyusunan dokumen perencanaan seperti rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta rencana kerja anggaran. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek yang didanai memiliki manfaat sosial dan ekonomi. 2. Pemerintah daerah mengajukan proposal kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan terkait rencana pinjaman dan proyeksi pengembaliannya melalui mekanisme rapat paripurna. Ketiga, setelah mendapat persetujuan DPRD, pemerintah daerah melengkapi dokumen pengajuan usulan pinjaman yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dengan dilengkapi laporan keuangan daerah terbaru, analisis kemampuan pembayaran utang, dan persyaratan administratif lainnya. 4. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi aspek administratif dan peraturan, sedangkan Kementerian Keuangan mengevaluasi aspek keuangan daerah seperti kapasitas fiskal, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, dan kemampuan pengembalian pinjaman yang selanjutnya hasil evaluasi ini akan menentukan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau ditolak. Kelima, setelah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dapat melanjutkan proses penandatanganan perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman. 6. Yaitu melakukan penyaluran dana sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah disepakati, lalu penggunaannya pun harus sesuai dengan rencana yang diajukan dan disetujui. 7. Setelah dana diterima, pemerintah daerah harus melaksanakan proyek atau program sesuai rencana dan wajib melaporkan penggunaan dana pinjaman secara berkala kepada DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah membayar kembali pinjaman menggunakan dana APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Batas pinjaman daerah diatur untuk memastikan pemerintah daerah dapat mengelola utang secara berkelanjutan tanpa membahayakan stabilitas keuangan daerah. Batas ini tercantum dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 1. Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 0,32% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2022. 2. Pinjaman daerah termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan dan pinjaman PEN daerah. 3. Proyeksi PDB merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.